Ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa? Apa tujuan intinya? Jawabannya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kewajiban ibadah puasa, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan inti. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan, mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Dijelaskan oleh para ulama, takwa adalah engkau melindungi dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kita berpuasa supaya kita lemes, supaya kita sengsara, kelaparan, kehausan. Tidak. Tapi Allah mewajibkan kepada kita berpuasa untuk sebuah tujuan dan hikmah yang sangat mulia, yaitu meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kira kita berpuasa itu hanya sekedar puasa perut kita, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan badan. Tidak. Sama sekali tidak. Bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Tapi Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita bisa menahan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pikirkan, mari kita bayangkan. Kalau saja makan, minum, jima di bulan Ramadan itu nggak boleh sementara waktu, ya padahal itu hukum asalnya boleh ya. Ya, sebelum fajar diperbolehkan. Setelah terbenamnya matahari diperbolehkan. Ya. Sesuatu yang hukum asalnya boleh saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat siang bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang memang secara hukum asal tidak boleh? Maka mari kita fahami hikmah ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'ama wa syaraba." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, dusta, Allah enggak butuh ketika dia enggak makan dan enggak minum. Karena dia enggak paham tentang hakikat puasa yang sesungguhnya. Dia tidak paham tentang tujuan inti dari ibadah puasa. Tujuan puasa bukan cuma sekedar kita merasakan lapar dan dahaga. Tapi lebih daripada itu, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih ya, kebahagiaan, keutamaan yang sangat besar. Selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kami akan memberikan kepadanya solusi dari permasalahannya, dan kami akan memberikan ya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, saudariku, mari kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat, berlomba-lomba memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah puasa, baik sholat, baik membaca Quran, baik sedekah, ya, baik doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertakwa kepada Allah? Ya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita ingat bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, ya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat akan keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak sekali. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin punya buku Fawaidut Taqwa fil Quran. Faedah-faedah takwa dalam Al-Qur'an itu disebutkan sekitar 50-an keutamaan takwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Belum hadis ya, itu baru di Quran saja. Yang ketiga, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an berisi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ya, kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mengingat bahwa kita semuanya akan berdiri di hari akhirat kelak. Dahsyatnya kiamat harus kita selalu ingat. Kita ingat juga bahwa kita semuanya akan mati, meninggalkan kampung dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa inna zalzalatas saati ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memudahkan kita untuk bisa bertakwa kepadanya. Hanya Allah yang memudahkan kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Hanya Allah yang memudahkan kita untuk bisa meninggalkan larangan-larangannya. Maka perbanyak doa. Jangan mengandalkan kehebatan diri kita. Ya, bergantunglah kepada Allah, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini Allah kabulkan doa-doa hambanya. Ya, maka perbanyak doa supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang bersemangat melaksanakan perintah-perintahnya dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan pada diri kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.